Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, semula mungkin kita mengikuti Yesus biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sudah mengalami mujizat demi mujizat daripada Tuhan, itu pasti iman kita kemudian meningkat sampai ke puncak. Itu akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, beri kami anugerah untuk mengertinya dan ubah sikap hidup kami supaya kami lebih lagi menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Baru Matius 27 ayat 51 dan 54. Matius 27 51 sampai 54. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat yang ke-54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Amin. Luar biasa saudara sekalian. Waktu Yesus mati di kayu salib, maka kemudian katanya ada gempa bumi, bukit batu terbelah, sehingga kemudian menggemparkan para prajurit dan komandan mereka. Saudara sekalian, kalau kita mendengar firman Tuhan ini, maka kita mulai mengerti. Tadi mereka apa? Mereka tangkap Yesus, bawa Yesus ke Bukit Golgota. Itu Golgotanya tempat tengkorak. Memang di sana biasa disalibkan orang. Mereka pakukan Yesus di kayu salib. Ya. Angkat itu semua tiang kayu salib itu. Dia dimahkotai duri sedemikian rupa. Ya. Mereka ya anggap biasa-biasa saja. Itu kan sudah kerjaan mereka sebagai prajurit.
bunuh orang, itu menyiksa orang, menyalibkan orang, itu tugas mereka. Jadi untuk mereka ya kayak potong ayam aja gitu. Oh, tapi tidak dengan satu orang ini. Orang yang di tengah ini, saudara sekalian, namanya Yesus. Mereka mula-mula ya sampai mereka buang undi dengan jubahnya Yesus. Coba saudara bayangkan. Tetapi dari mulut Yesus tidak keluar sama sekali kata-kata kutuk. Dia justru mengatakan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan tentu para prajurit Romawi itu mendengar. Dan akhirnya ketika mereka melihat begitu orang yang satu ini putus nyawanya di kayu salib, terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah kata Alkitab. Dan kemudian apa? Mereka semua ketakutan. Ini tidak biasa orang ini. Nanti saya jelaskan pada saudara sekalian apa arti ucapan komandan ini. Ini komandan ini biasanya disebut centurion. Centurion itu yang membawahkan 100 orang prajurit yang tukang salibkan orang itu. Ada tugas khusus mereka, mengeksekusi orang. Tapi sekarang mereka katakan apa? Katanya di tempat yang lain, teks yang lain dikatakan mereka berlutut di depan Yesus dan mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Sudah tahu istilah anak Allah di sini untuk orang Romawi ialah kaisar, saudara sekalian. Jadi mereka mengatakan sungguh orang ini adalah kaisar. Apalagi karena di atas kayu salib itu ditulis ya, Inri itu artinya Yesus ya bacanya, Yesus Nazarenus Rex Judeae. Artinya apa? Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maksudnya itu tulisan itu adalah itu tadi, mengapa dia divonis mati. Sekarang mereka mengatakan justru terbalik. Ya, katanya apa? Sungguh orang ini adalah kaisar. Kaisar itu ialah raja di atas segala raja. Oleh sebab itu pada hari ini mari kita meningkat. Iman kita harus meningkat. Naik dari satu level ke level berikutnya. Kalau ketika sudah bertobat, sudah terima Yesus yang mati di kayu salib, gantikan saudara. Berikutnya harus sampai sudah ke puncak, di mana sudah mengatakan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Dari sudah melihat salib sampai kepada sudah melihat tahtanya. Dan itu disebut dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Jadi mari sekarang semakin meningkat iman kita, semakin kita melihat keajaiban di sini, keajaiban dan mujizat Tuhan, semakin kita meningkat lebih lagi untuk kita mengalami kemuliaan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa supaya semua jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini mengalami lagi mujizat dan tanda ajaib daripada Tuhan, dan dengan demikian iman mereka semakin meningkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen.
Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.